Apple resmi mengungkap smartphone terbarunya, iPhone 13 series, dalam peluncuran Apple Event yang digelar secara live streaming dari California, Selasa tanggal 14 September tahun 2021 atau Rabu, tanggal 15 September tahun 2021, dini hari waktu Indonesia. Dalam Apple Event 2021, perusahaan yang bermarkas di Cupertino, California, memperkenalkan 4 model iPhone 13 sekaligus. Keempat model yang dimaksud adalah iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Untuk keempat seri iPhone 13, di bagian layar, Apple masih setia dengan desain notch, hanya saja ukurannya 20% lebih kecil dibandingkan pada pendahulunya. CEO Apple, Tim Cook, mengatakan, iPhone telah menjadi pilihan bagi jutaan pengguna di seluruh dunia berkat berbagai fiturnya, termasuk privasi yang ketat. Kami terus membuat iPhone menjadi lebih baik, performanya meningkat, dan punya durabilitas tinggi. Sementara itu, Vice President iPhone Product Marketing, Kyan Drance, mengatakan, iPhone 12 dan iPhone 12 mini hadir dengan desain yang disukai oleh para pengguna, peningkatan pada ceramic shield, yang membuat layar lebih tangguh, serta dukungan sertifikat IP68. Ada perbedaan desain dari iPhone 13 mini dan iPhone 13, yakni pada peletakan sisi kamera. Kini, kedua kamera tidak diletakkan secara vertikal atas bawah, melainkan miring alias diagonal. Hal ini seperti bocoran yang beredar sejak beberapa waktu lalu. Melihat dari perilisan pada tadi malam, tampak sangat ketara bahwa perangkat flagship ini masih mempertahankan konsep bodi elegan dan modern. Di mana, kesan tersebut tak lepas dari beberapa aspek yang disinyalir memang menjadi salah satu pijakan dalam perancangan desain dari spek Apple iPhone 13 ini. Di samping itu, terlihat pula pada bodi belakang dari Apple iPhone 13 ini, dibuat dengan begitu sensasional berkat sentuhan warna mengkilap mewah disertai logo Apple, sebagai ciri khasnya yang begitu kuat. Tak sampai di situ, pada sisi belakangnya, modul kamera dua lensa tampaknya terpasang sangat anggun dalam satu kotak di sisi kiri atas bersama lampu kilat yang mana semakin memperkuat pembawaannya sebagai perangkat berkelas. Sementara itu di sisi lain, di bagian depannya, Apple iPhone 13 sendiri, mengusung layar penuh seluas 6,1 inci, dengan rasio cukup tinggi, yakni 87%. Sehingga, membuat tampilan layar depannya terkesan luas dan penuh. Kemudian, dari segi kualitas visualnya, perangkat Apple terbaru ini juga memiliki kemampuan resolusi tinggi 1170x2532 piksel, yang mana akan didukung panel canggih Super Retina XDR OLED plus HDR10, Dolby Vision, memiliki kecepatan 60 Hz, serta memiliki tingkat kecerahan mencapai 800-1200 nits. Tak hanya itu, bahkan pada bagian layar depan dari Apple iPhone 13 ini, sudah dilengkapi pelindung scratch resistant glass, serta sudah bersertifikat IP68, yang membuatnya mampu bertahan di dalam air di kedalaman 6 meter selama 30 menit. Aspek lain, dari spesifikasi Apple iPhone 13 yang cukup menarik adalah, soal sisi ruang pacunya. Mengingat, di sini terdapat beberapa komponen canggih yang turut disematkan. Di antaranya, yakni soal penggunaan chipset generasi terbaru Apple A15 Bionic, dengan fabrikasi 5 nanometer. Perlu untuk diketahui bahwa penggunaan chip tersebut pada spek Apple iPhone 13 ini, sama dengan versi Pro. Kemudian, pada sistem permesinan dari Apple iPhone 13 tersebut, juga sudah disokong oleh RAM 6GB, sehingga akan memicu kecepatan program yang jauh lebih agresif dan responsif. Sementara itu, tak lupa pilihan 3 varian memori internal pun turut ditawarkan. Antara lain mulai 128GB, 256GB, dan 512GB. Sayangnya untuk varian 64GB sudah dihilangkan, sehingga mau tidak mau pengguna harus membeli varian minimal 128GB. Berbicara mengenai sistem operasi,
sudah barang tentu pada Apple iPhone 13 ini telah didukung oleh operasional modern dari sistem iOS 15, yang jauh lebih bersahabat dengan mekanisme menu yang jauh fleksibel. Kamera yang dibawa oleh spesifikasi Apple iPhone 13 pun, juga menjadi segmen penting dan menarik. Pasalnya, sektor kamera di sini memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, untuk memaksimalkan akses pemotretan yang luar biasa. Apple membekali dua kamera di bagian belakangnya. Terdiri kamera ultra wide 12 megapiksel, dan wide 12 megapiksel. Tidak hanya menggunakan sensor baru, Apple menerapkan sensor shift stabilization yang sebelumnya diperkenalkan di iPhone 12 Pro Max. Apple menjanjikan kamera ultra-wide pada iPhone 13 lebih terang. Selain itu, diberikan fitur cinematic mode, yang punya tracing fokus dan perekaman Dolby Atmos. Jadi, sudah barang tentu dan jelas bahwa sistem performa kamera dari perangkat flagship Apple ini, dipastikan mampu membidik titik fokus terarah dengan efek jepretan foto, yang jauh berkesan dan berkualitas tinggi serta tampak lebih orisinil. Di samping itu, pada sisi kamera dari Apple iPhone 13 ini pun juga sudah dilengkapi fitur lensa kuat LED, Dual Tone Flash, yang akan memaksimalkan pencahayaan ketika nantinya digunakan memotret di ruang, atau lokasi yang minim cahaya. Di sisi lain, tak lupa bahwa kemampuan daya rekam videonya pun telah mencapai 4K, yang membuatnya semakin memiliki nilai tambah. Kemudian di lain sisi, Apple iPhone 13 sendiri telah mengandalkan kamera depan, dengan efek resolusi 12 megapiksel plus sensor LiDAR 3D, dengan kemampuan sensor biometrik. Sehingga, mampu mengenali wajah, ketika digunakan untuk membidik foto selfie. Untuk kamera depannya, juga dilengkapi night mode untuk selfie mumpuni di kondisi low light bisa terang. Jadi, tak heran bila mana hasil foto selfie menggunakan kamera depan tersebut, akan tampak hasil yang begitu memuaskan dan berkualitas. Bahkan, sistem kamera depan dari Apple iPhone 13 ini, telah didukung oleh daya rekam video 4K pula. Fitur konektivitas, yang dibawa oleh spesifikasi Apple iPhone 13 ini pun, tampaknya juga turut serta menambah nilai plus tersendiri. Contohnya saja seperti soal akses internetnya sendiri, yang mana, spek Apple iPhone 13 ini, sudah didukung dengan akses jaringan 5G, untuk memberikan dukungan kecepatan internet yang sangat tinggi. Sedangkan, untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan konektivitas jarak dekat, Apple iPhone 13 sendiri kabarnya telah dilengkapi beberapa fitur fungsional. Antara lain, sebut saja seperti Bluetooth, koneksi NFC, Lightning, dan USB 2.0, guna mempermudah akses transfer data antar perangkat. Namun, lubang audio jack 3,5 mm, dihilangkan sehingga perlu headset Bluetooth, sebagai fitur yang digunakan untuk mendengarkan musik. Sistem baterai, dari spesifikasi Apple iPhone 13 ini pun, juga turut serta menjadi bagian penting yang perlu dibahas. Hanya saja, pihak Apple pada perilisannya kemarin tidak mengungkapkan kapasitas baterai dari smartphone ini. Namun, pihaknya mengatakan bahwa kapasitas baterai smartphone ini lebih besar dari pendahulunya, iPhone 12, ketahanan baterai smartphone ini, juga lebih tinggi 1-2 jam, dari iPhone 12. Dengan bekalan baterai tersebut, flagship ini diklaim sanggup bertahan dalam kurun waktu kurang lebih 13-18 jam, dalam sehari sesuai dengan frekuensi penggunaannya. iPhone 13 hadir dalam 5 varian warna, yakni, biru, hitam, gold, pink dan merah. Selanjutnya, informasi mengenai pembahasan kali ini akan menyentuh pada soal harga Apple iPhone 13 terbaru yang kini sedang hangat jadi bahan perbincangan. Nah, mengenai nominal bandrolnya sendiri, harga Apple iPhone 13, dengan varian RAM 6GB plus internal 128GB, sekitar harga $799 atau sekitar 11 jutaan, serta RAM 6GB plus 256GB dihargai $12 jutaan rupiah, serta yang paling tertinggi RAM 6GB plus internal 512GB, dihargai $1.099 atau sekitar 15 jutaan rupiah.
Namun, di balik mahalnya harga Apple iPhone 13 tersebut, barang tentu sudah sesuai dan sepadan dengan spesifikasi dan kecanggihan yang ditawarkan. Perlu diingat, harga tersebut merupakan harga dari toko online Amerika Serikat, jadi ketika nanti smartphone ini masuk ke Indonesia, kemungkinan harganya bakal jauh lebih mahal. iPhone 13 series mulai bisa dipesan Jumat, tanggal 17 September tahun 2021. Apple mulai menjualnya pada tanggal 24 September tahun 2021 mendatang. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan dari kami mengenai smartphone iPhone 13 ini. Semoga informasi yang kami berikan tadi bermanfaat untuk kalian semua.